warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan tema coaching. Sebelum kami melaksanakan coaching, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Marfaatun dan guru penggerak angkatan 7 sebagai observer, dan dua rekan saya yaitu Ibu Martina Eva Notariani sebagai coach dan Bapak Wartono sebagai coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eva. Waalaikumsalam, Bu Siti. Nah, sebelum proses coaching ini dimulai, saya ingin bertanya sedikit ya Bu, boleh Oke, ya? boleh sekali. Oke, terima kasih ya Bu ya. Yang pertama, dalam proses coaching nanti, bagaimana Ibu yang ingin Ibu Eva selaku coach ingin kembangkan? Dalam proses coaching ini ya, berarti saya akan pakai alur cerita ya Bu. Memang dari awal coaching sampai nanti akhir coaching, mulai dari tujuan, identifikasi permasalahan nanti coaching saya seperti apa, lalu ada rencana aksi, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab gitu. Dari itu nanti mudah-mudahan bisa ada suatu pencerahan untuk coaching saya nanti dalam menyelesaikan permasalahan seperti itu. Terima kasih. Untuk selanjutnya, menurut Ibu Eva sendiri ya, kompetensi apa yang ingin Ibu lebih fokuskan? Kompetensi coaching kan ada 3 ya Bu ya, dari berkehadiran penuh, lalu ada mendengarkan dengan aktif, dan yang terakhir yaitu pertanyaan yang benar. Dari ketiga itu sebenarnya ada satu kompetensi yang ingin saya terapkan pada kegiatan kali ini, yaitu dalam hal pertanyaan yang benar. Oke. Dari kompetensi yang sudah Anda kembangkan tadi, Ibu ya, bagaimana Anda melihat indikator ketercapaiannya? Oh iya, jadi yang saya ingin kembangkan tadi kan tentang pertanyaannya betul. Jadi indikator pencapaian yang ingin saya nanti gali di kegiatan coaching kali ini, yaitu bagaimana saya bisa mengutarakan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali potensi coach itu sendiri, bagaimana nanti mengeluarkan ide dalam beliau menyelesaikan permasalahannya seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti selama proses coaching kompetensi ini muncul. Oh ya, baik. Bu Eva dan juga Bapak Wartono ya, praktik coaching dapat dilakukan. Untuk selanjutnya waktu sebenarnya saya serahkan untuk Bapak dan Ibu. Iya, Ya, terima kasih. Bisa dimulai berarti? Bisa. Iya. Selamat pagi Pak Wan. Selamat pagi Bu Eva. Kemarin WA saya nih mau ketemu. Maaf nih, saya baru bisa ada waktu ini Pak sama Pak Wan gitu. Karena kemarin kan saya sibuk nih lumayan karena urusan PTS anak-anak ya, karena ini udah selesai baru deh saya bisa ada waktu buat Pak Wan. Maaf ya Pak Wan ya sebelumnya. Ada apa sih Pak Wan kemarin WA Pak? WA transfer apa gitu kayak WA, Bu ada waktu nggak gitu? Bu ini ada uang Bu mau, harusnya gitu nggak apa-apa. Gimana Pak, ada apa sih Pak? Sebenarnya nggak ada apa-apa sih. Ada sedikit. Oh sedikit apa nih? Kalau kemarin saya pantau atau saya amati, dan ini memang super sibuk. Oh iya Alhamdulillah kalau hari ini punya waktu. Alhamdulillah ada Terima waktu kasih sekali Bu. Iya, atau sama-sama. mungkin ini memang diusahakan spesial atau spesial itu pasti. Kalau buat Pak Wan tuh nggak ada yang nggak spesial. Terima Harus kasih spesial. sekali, terima kasih sekali. Kayak telur gitu di nasi goreng spesial. Iya. Gimana Terima ada kasih, Pak? ya. Saya ada waktu ini benar-benar free Pak, bukan Free, bukan ya? karena saya ada-adain waktu, Ya. benar-benar free, ada waktu buat Bapak. Gimana ada apa sih Pak? Alhamdulillah. Ini Bu, sebenarnya dari kemarin itu saya punya suatu ganjalan lah. Dari kemarin saya ingin mengutarakan kepada jenengan Oh gitu. selaku rekan Ini ya, sejawat, maaf juga ya Pak ya. sejawat saya gitu. Oke. Nah, sebenarnya ganjalan, tapi saya amati dengan super sibuk. Dan alhamdulillah kalau pagi hari ini jenengan punya waktu. Mungkin sebenarnya tidak punya tapi diluangkan ya. Nah, udah ada waktunya, udah nggak mau sibuk-sibuk dulu ini. Hari Sabtu saya mau free aja sampai. Sebenarnya gini, akhir-akhir ini dalam beberapa kali pembelajaran, khususnya ketika saya mengadakan ulangan itu begini Bu. Sebagian besar dari peserta didik saya itu nilainya kurang memuaskan. Sebagian besar di bawah KKN. Di bawah KKN. Itu jadi beban tersendiri bagi saya, dan sebenarnya saya ingin berdiskusi kepada jenengan bagaimana ini cara mengatasinya. Itu oke, berarti
intinya nih nilai ulangan anak-anak nih banyak Ya, yang ke sebagian KKN. besar ya. Bagian besar nih berapa persen Pak kira-kira? Kira-kira di atas 70%. 70-an lebih ya, lumayan juga berarti yang Ya. enggak remedi cuma Iya, tiga. Wah, yang di pusing atas juga. KKM atau memenuhi KKM itu sekitar 1/4 25%. 25%-nya ya. Wah, ya, Kan lumayan juga kan ya, jadi Pak. beban juga. Benar-benar juga ya. Udah ngajar lama-lama ulangnya segitu. Jadi Dan itu terjadi tidak 1-2 kali. oh sering ya, sering juga ya. Nah, ini dan mumpung dengan punya Iya, iya. kesempatan Oke. Dan diskusi nih, Pak. Ya, oke. berbagi masalah lah Bu. Bisa. Nanti siapa tahu kita punya solusi. Iya. Gitu. Oke, berarti saya ulangi lagi ya Pak, masalah Pak Wan ini anak-anak nilai ulangannya banyak di bawah KKN dan Betul. itu nggak cuma sekali Nggak doang cuma gitu sekali. ya, berkali-kali juga. Misalkan ada ulangan masih tetap banyak yang remedi juga gitu ya. Jadi harapan Pak Wan ya kalau bisa sebagian besarnya nggak remedi gitu ya, mungkin hanya tinggal atau bisa menjadi 100% mungkin gitu ya. Kalau bisa berbalik posisinya nih, yang Oh, 75% itu di atas KKM, KKM yang gitu. di bawah KKM kan 25% atau kurang. Iya. Jadi kan Pak Wan nih paling tahu nih anak-anak ya yang di kelasnya sendiri-sendiri ya. Selama ini kegiatan pembelajaran Pak Wan di kelas itu seperti apa sih? Begini Bu, terus terang ya, kegiatan pembelajaran yang saya lakukan selama ini itu memang cenderung monoton, hanya mengandalkan buku paket, buku Teks. LKS, itu saja. Gitu aja berarti. Iya, ya? hanya seperti itu. Berarti itu setiap materi pakainya textbook, Oke, andalannya teks. LKS gitu. Untuk kegiatan-kegiatan lain nih, misalkan di luar ruangan atau mungkin media yang lain, udah pernah dipakai belum? Jarang tapi pernah berarti. Pernah. Nah, ketika Bapak pakai tuh, entah di materi apa, respon anak-anak seperti apa? Ketika saya mencoba memakai apa tadi pembelajaran yang media-media yang lain. bervariasi, kelihatannya ada peningkatan. Oh gitu. Anak-anak lebih tertarik gitu ya. Lebih tertarik. Hasil evaluasinya? Hasilnya lebih meningkat. Jadi yang di atas KKM atau memenuhi KKM itu lebih persentasenya lebih tinggi. Oh gitu. Jadi selama Bapak melakukan kegiatan pembelajaran dengan media yang lebih interaktif itu ada hasil yang mencolok ya, antara hanya textbook dan yang hanya LKS itu ternyata hasilnya jauh lebih bagus yang pakai media yang lain seperti itu ya Pak. Nah, selama Bapak melakukan kegiatan itu nih, kenapa kok nggak dilanjutin tuh Pak? Maksudnya kan Bapak tahu nih anak-anak lebih suka pakai itu, kenapa tidak dilanjutkan nih? Misalkan Pak Wan pakai media yang lain, kartu video, atau anak-anak kita ajak keluar nih pelajaran IPA atau apa gitu, kenapa nggak diteruskan? Terkait dengan rencana saya ke depan begini Bu. Tadi sudah saya sampaikan bahwa menurut pengamatan saya peserta didik saya itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran saya. Mereka cenderung pasif ya, kurang aktif, jadi kurang fokus, kurang perhatian. Jadi dengan hal itu saya ingin mengubah cara mengajar saya yang semula intinya menggunakan buku teks dan LKS saja. Nanti saya ingin mencoba menggunakan media-media yang lebih menarik, lebih bervariasi. Kemudian juga untuk memenuhi kebutuhan belajar anak yang tentunya adalah beraneka ragam ya. Ini saya ingin mencoba menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau seperti itu bagaimana? Pembelajaran berdiferensiasi itu bagus banget Pak, karena dari pembelajaran itu nanti sebisa mungkin anak-anak kan terakomodasi semuanya. Kebutuhan belajarnya, anak-anak yang sukanya nonton, anak-anak yang sukanya mendengarkan, anak-anak yang misalkan kinestetik yang seperti tadi Pak Wan cerita, sukanya sambil main, sukanya sambil kesana kesini, nanti bisa diakomodasi tuh di situ. Misalkan Pak Wan ya punya materi nih ekosistem gitu. Nanti tinggal Pak Wan bisa pakai media pembelajaran, di setelin aja nih YouTube tentang ekosistem sambil Pak Wan jelasin nih. Nah itu mendengarkan sama melihat sudah jadi satu, udah bisa nih. Iya, audio dan visual, betul, audio visual. Lalu
untuk yang kinestetiknya anak-anak bisa nih, misalkan Pak War ada keluar gitu kan, bisa kan. Saya sering lihat tuh Pak War juga di luar tuh, tahu deh itu main sama anak-anak atau main sama siapa itu. Sering amati. Ini sering Pak, kan saya ini gembira spesial. Terima kasih. Dilihat semuanya tuh Pak War ngapain itu sama anak-anak apa sama ibu kantin kan gitu saya mikirnya. Kalau sama anak-anak gak apa-apa, kalau sama ibu kantin saya mau dititipin es kopi gitu maksudnya. Jadi gitu Pak, balik nih ke pembelajaran berdiferensiasi. Jadi tadi ide Pak War buat akan melakukan pembelajaran seperti itu bagus banget kalau menurut saya ya Pak. Jadi apa yang nanti akan Pak War terapkan di kelas itu bisa mengakomodasi semua nih, anak-anak minatnya apa, anak-anak gaya belajarnya seperti apa, seperti itu kan Pak. Jadi dari apa ide yang Pak War sampaikan tadi itu mau dieksekusi kapan nih Pak? Gak usah lama-lama. Rencana secepat mungkin. Secepat mungkin. Ini kan kemarin saya nunggu kenapa kok tidak segera saya laksanakan. Pengen ketemu dengan. Oh gitu. Iya, pengen cari. Ini alasan doang apa mau? Sebenarnya kan Pak War ini kayaknya udah punya pandangan nih mau ini apa kan, ini buat anak-anak. Jadi kan di sini kan saya anggap guru yang sudah berprestasi. Nah, amin, terima kasih. Jadi persetujuan dari jadi itu ya dukungan moral ide. sendiri. Iya, penguat ide. Kalau dari saya sendiri setuju banget nih tadi dari ide Pak War buat mau bikin pembelajaran yang berdiferensiasi menggunakan beragam media pembelajaran itu bagus sekali. Karena apa? Ketika anak sudah tertarik, insya Allah nanti materi lebih gampang nyantol. Cocok ya? Iya, cocok banget, cocok lah. Kalau istilah anak sekarang cocok meong gitu kan gitu. Jadi secepatnya ya Pak. Insya Allah secepatnya. Ini kan sudah dapat persetujuan atau dukungan dari dukungan saya mah dukungan 100% saya dukung. Semua bagus banget, yang bagus-bagus pasti saya dukung. Dari kegiatan ini nih Pak, nantinya Pak War butuh nggak sih dukungan dari yang lain selain mungkin pandangan dari rekan-rekan seperti saya nih, misalkan Bu Eva ternyata juga mendukung nih apa yang nanti akan saya lakukan. Kira-kira Pak War ini butuh nggak dukungan yang mungkin secara prasarana atau apa mungkin? Ya. Kalau dari segi dukungan saya rasa memang perlu. Jadi di samping nanti saya akan dapat melaksanakan pembelajaran secara maksimal, biar teman-teman atau rekan-rekan yang mendukung ini juga nanti akan ikut belajar, ikut belajar dan mungkin kalau tertarik, beliau-beliau kan bisa mengikuti jejak saya. Iya betul banget, nanti bisa bikin komunitas nih, misalkan mau bikin media apa, bikin bareng-bareng, bikin apa, seru pasti ya Pak ya. Mudah-mudahan. Bagus, keren banget Pak. Jadi ide Pak War ini bagus sekali. Mudah-mudahan memang secepatnya bisa dieksekusi. Nanti untuk kedepannya saya pengen lihat nih hasil dari belajar anak-anak setelah berubah nih sama Pak War. Kalau nanti hasilnya meningkat apa masih sama, nanti kita bisa evaluasi bareng-bareng nih ya. Misalkan ada peningkatan, mudah-mudahan cara belajar Pak War ini nanti ke anak-anak bisa dikembangkan juga oleh Bapak Ibu guru yang lain. Seperti itu Pak ya. Semoga saja bisa meningkatkan hasil belajar anak yang tadinya nilai anak-anak ini di bawah KKM sebagian besar mudah-mudahan bisa berbalik. Iya betul. Kalau perlu 100% lolos ya. Amin. Yang minimal KKM lah seperti itu. Kalau udah seperti itu mah guru mah udah ayam aja tidur bisa ngorok gitu ya. Iya bener gitu ya. Jadi dari yang Pak War jelaskan tadi, permasalahan Pak War ke anak-anak yang nilainya masih di bawah KKM, terus habis itu apa ide Pak War untuk memperbaikinya, untuk menyelesaikan permasalahan, kan tadi sudah kita gali semua, kita utarakan semua nih. Saya harap nanti untuk kedepannya bisa segera dieksekusi ya Pak. Jadi ketika nanti hasilnya sudah ada, saya minta nanti kita diskusi lagi. Jadi untuk kedepannya apakah evaluasi pembelajaran anak-anak nanti bisa lebih meningkat? Kalau iya, nanti kita bisa share juga ke guru yang lain tentang pembelajaran Pak War ini. Jadi Pak War ini jadi pionir nih, di depan dulu nih gitu. Jadi misalkan di depan ada bilang ya Pak War dari dulu. Tapi kalau misalkan di depan ada cewek cantik, Pak War yang dapat duluan kan seperti itu ya. Mudah-mudahan yang cakep-cakep ini yang dapat duluan ya gitu ya. Oke, iya. Gitu Pak War, ada itu lagi nggak, ada misalkan pandangan-pandangan yang lain dari Pak War atau mungkin permasalahan yang lain yang mau diutarakan juga, monggo nggak apa-apa mumpung kita ada waktu nih. Saya kira sudah cukup. Ini sudah
dari pertemuan ini ya seperti ini saya sudah merasa lega, sudah merasa plong, sudah merasa apa ya, terbantu lah, sedikit terkurangi beban saya. Nanti tinggal itu tadi eksekusi. Oke. Oh, tepatnya Pak, saya mau dengar nih hal baik apa nanti dari kelas Pak Wan, semoga ada perubahan gitu ya. Oke. Baik, gitu aja Pak Wan, udah cukup. Nanti kita bisa lanjut lagi kalau misalkan ada yang mau diomongin lagi seperti itu ya. Oke, terima kasih sekali atas sama-sama. waktunya Bu, Sama-sama Bapak. atas waktunya, atas dukungannya, Iya, atas saran-sarannya, masukannya. Iya. Semoga apa yang kita rencanakan, kita bahas tadi nanti dapat saya eksekusi, Ya, amin. yang dapat bermanfaat. Amin, Karena hasilnya bisnis. juga bagus. Iya, amin. Itu harapan Terima kasih kita sekali. semua. Iya, sama-sama Nah, Bapak. ini kebetulan tadi saya ada keperluan, ada Monggo, silakan. mohon izin dulu. Iya, silakan Bapak. Terima kasih Silakan. Iya, sekali sama-sama. lagi. Iya, saya juga ada sedikit ide juga nih dari kita ngobrol tadi. Gitu. Oke, terima kasih Bu. Selamat Iya, siang. selamat siang Bapak. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bu, praktik coaching dari kami. Terima kasih sekali Bapak Artono dan juga Bu Eva, menarik sekali atas pembahasan tadi ya. Saya jadi tertarik ya, pengembangan pembelajaran ya Pak, pembelajaran yang tadinya monoton ya, itu aja jadinya Bapak Wartono dengan melalui stimulus-stimulus dari Bu Eva ya. Jadi Bapak Wartono juga semakin tertantang, semakin tergali potensinya untuk mengembangkan lagi pembelajaran dengan menyesuaikan kebutuhan si anak ya. Oke. Nah selanjutnya ada sedikit pertanyaan Bu ya, nggak apa-apa ya. Iya, boleh. Ya. Untuk selanjutnya pertanyaan yang pertama yaitu indikator ketercapaian apa yang sudah Ibu Eva lakukan dalam proses coaching tadi? Oh iya, selama proses dengan Pak Wartono ya. Jadi selama proses coaching ini kan tadi kompetensi yang ingin saya kembangkan kan di menanyakan pertanyaan itu. Jadi indikator yang bisa saya dapatkan tercapai atau tidak dari kegiatan coaching ini tadi, selama saya coaching dengan Pak Wartono tadi sudah muncul pertanyaan-pertanyaan yang bagaimana saya menggali potensi Pak Wartono nih. Saya menggali ide-ide segar dari Pak Wartono. Saya membantu Pak Wartono untuk lebih yakin terhadap dirinya sendiri bahwa apa yang menjadi ide atau menjadi pandangan beliau ini memang sangat bagus untuk segera dieksekusi, dilaksanakan agar ini kegiatan pembelajarannya menjadi semakin lebih baik lagi seperti itu. Saya setuju sekali Bu. Dari kegiatan coaching ini ya, saya menyimpulkan bahwa selama proses coaching tadi sudah berjalan sangat baik. Alhamdulillah, Ditanya juga sudah keluar, terus kompetensi ditanya juga sudah keluar, sudah menggali potensi dari Bapak Wartono sendiri sehingga potensi-potensi dari Pak Wartono itu bisa dimunculkan dan untuk segera dieksekusi ya Pak ya. Ya. Betul sekali, terima kasih. Nah ada satu lagi pertanyaan. Oh masih ya. Oke. Setelah kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan setelah proses coaching ini? Oh iya, jadi tadi kan saya ingin mengembangkan kompetensi menanyakan pertanyaan buku, itu sudah saya lakukan ya Bu. Dari ketiga kompetensi tadi, ada satu lagi yang ingin saya lebih kembangkan lagi untuk proses coaching saya selanjutnya, yaitu mendengarkan aktif. Bagaimana saya mendengarkan setiap permasalahan, setiap keluh kesah dari coaching saya, lalu mendengarkan apa yang menjadi ide-ide beliau, menjadi pandangan-pandangan beliau yang mungkin bisa saya kuatkan. Saya di sini kan tugasnya hanya menguatkan pandangan-pandangan beliau, atau membantu beliau untuk menggali potensi-potensi yang ada di diri beliau. Gitu. Jadi untuk komponen yang ketiga atau kompetensi yang kedua sendiri yang ingin saya kembangkan adalah tentang mendengarkan secara aktif. Jadi biar saya fokus nih, biar benar-benar tahu apa yang menjadi permasalahan dan apa yang menjadi ide-ide dari coach saya. Seperti itu. Terima kasih. Sudah selesai. Terima kasih sekali Bapak. Sama-sama Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, demikianlah video kami tentang demonstrasi kontekstual. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.